Nggak nyangka banget akhirnya kamu akan sebahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading, teman-teman. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Nggak nyangka banget, akhirnya kamu akan sebahagia ini. Oke, apa saja yang mungkin akan kamu dapatkan sehingga kamu akan sebahagia ini ya. Apa itu kebahagiaannya, teman-teman? Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya, wow, ternyata ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Wheel of Fortune tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat dan sangat istimewa. Kenapa aku katakan demikian? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Kehidupan kamu akan berubah 180 derajat loh di sini, teman-teman. Ya, seakan-akan seperti ada sebuah keajaiban besar gitu ya. Mukjizat besar lah di dalam kehidupan kamu. Sehingga mungkin dari sini akan timbul berbagai kebahagiaan yang akan kamu terima. Nah, berbicara masalah perubahan kehidupan ya teman-teman, ini uh, bisa menyangkut segala hal sebenarnya di dalam kehidupan kamu gitu ya kan. Tergantung sebenarnya dari apa yang mungkin selama ini dan saat ini masih kamu perjuangkan. Aku akui pula, kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana kelimpahan materi dan rezeki, teman-teman. Ya, nah ini termasuk salah satu kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan yang akan kamu peroleh gitu ya. Dan kamu pasti akan bahagia lah dengan rezeki-rezeki yang bakal berlimpah, rezeki-rezeki yang lancar, ya kan? Terlepas dari apapun masalah yang mungkin selama ini terjadi, teman-teman, ya kan? Hutang piutang, kemudian mungkin kamu habis ditipu oleh seseorang, ya pokoknya semuanya akan berganti menjadi lebih baik. Kemudian, pada kartu berikutnya aku punya Four of Cups. 4 cangkir muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebuah peluang, ya. Peluang nih. Nah, berbicara masalah peluang bagus, banyak peluang-peluang yang akan datang. Nah, mungkin itu tadi, jalan keresakian kamu datangnya dari mana? Rezeki yang berlimpah tadi datangnya dari mana? Mungkin saja dari bisnis kamu yang tiba-tiba berkembang, meningkat. Bisa saja, ya kan, kamu ada tawaran pekerjaan baru yang lebih baik, ataupun mungkin tawaran kenaikan pangkat jabatan, dapat bonus, ya kan. Tentu kamu akan sebahagia lah. Kamu akan sebahagia bagaimana sih ketika seseorang itu mendapatkan hal yang baik, kabar baik. Ya, jadi untuk masalah keuangan ini memang sesuatu hal yang bagus banget, teman-teman. Ya, bagus banget. Oke, dan kemudian, apalagi nih, teman-teman? Ya kan yang membuat kamu sebahagia ini ketika kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Aku punya The Devil. The Devil ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana aku akui teman-teman. Ya kan, kalau selama ini mungkin banyak orang-orang yang gimana ya, nggak suka terhadap kehidupan kamu, membenci kehidupan kamu, berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu, ya kan? Oke, yang tidak senang pada kamu tuh banyak banget, ya. Dan kemudian aku melihat juga ada magic di sini, teman-teman. Ya, seakan-akan magic ini terus-menerus dikirimkan oleh seseorang kepada kamu, keluargamu, ya. Nah,
Lalu apa yang akan membuat kamu bahagia ketika kamu melihat sebuah karma itu akan segera datang? Kamu akan ditunjukkan sebuah kebenaran, keadilan untuk kamu, kemenangan untukmu, teman-teman. Ya bukan berarti sih kamu bahagia tidak, tetapi paling tidak ketika seseorang ini terkena karmanya, ini akan membuat kamu terlepas kok, ya kan? Ini pasti akan membuat kamu terlepas dari belenggu-belenggu mereka selama ini yang selalu mengancam kehidupan kamu. Lebih bagus mereka terkena karma. Yang namanya magic pasti bakal mengganggu kehidupan kamu secara keseluruhan, teman-teman. Kesehatan, rezeki, rumah tangga, keluarga, semuanya pasti bakal ada kaitannya. Pasti bakal berpengaruh gitu. Jadi ketika seseorang tersebut terkena karmanya, ya kan dia ataupun mereka, ya tentu ini sebuah kemenangan besar ya. Dan mungkin ini juga yang membuat kamu akan ya sebahagialah ketika orang-orang yang membenci kehidupan kamu akan hancur satu demi satu. Orang-orang yang mengirimkan magic ke kamu pada akhirnya akan menuai karmanya. Seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu yang kelima aku punya death, teman-teman. Death berarti adalah sebuah kematian. Tetapi dari sini adalah sebuah akhir, gitu ya kan? Akhir dari semua masa-masa yang mungkin cukup menyakitkan selama ini. Termasuk apa tadi? Kehidupan keuangan, rezeki, orang-orang yang selalu mengirimkan magic guna-guna terhadap kehidupan kamu, ya kan? Kemudian peluang bagus ketika kamu berharap akan adanya pekerjaan baru, usaha yang meningkat ketika usaha kamu kemarin mungkin saja lagi drop, teman-teman, ya kan? Lagi down banget, gitu. Nah, Nah, kemudian dari ini juga katanya menggambarkan, melambangkan tentang bagaimana teman-teman. Seseorang yang terlihat telah menyakiti kehidupan kamu. Ini seseorang yang ada kaitannya, ada hubungannya dengan kamu selama ini ya. Mungkin dia pernah menjalin sebuah hubungan yang cukup spesial dengan kamu, teman-teman. Dan di sini nanti terlihat dia bakal bersujud kembali, meminta maaf kembali pada kamu, menyesal, teman-teman. Dan ingin kembali ke kamu. Nah, ini ya ketika kamu berharap tentu ini sesuatu hal yang akan membuat kamu senang, bahagia ya. Dan kemudian ketika kamu juga nggak berharap tentu sebuah kebahagiaan. Kenapa? Ya karena kamu berhasil membuat seseorang itu menyesal. Ya kan karena telah meninggalkan kamu. Oke? Nah, apalagi dengan hadirnya kartu ini desan. Ini kartu yang menggambarkan bahwasannya kehidupan kamu tuh jauh lebih baik gitu loh. Tanpa dia. Jadi nggak ada alasan bagi kamu untuk menerima dia kembali ya teman-teman. Dan yang mungkin ada juga sih sebagian dari kamu yang masih mau menerima dia kembali ya kan. Seseorang yang mungkin telah meninggalkan, mengecewakan kamu. Ya kan, karena memang semuanya akan terlihat lebih baik sih. Kestabilan, keseimbangan, kemakmuran, ya kan. Nah kemudian aku punya King of Swords. Nih yang mungkin paling terpenting teman-teman. Ketika kamu berhasil membungkam mulut busuk orang-orang yang selama ini selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata. Mereka bakal terdiam, mereka bakal menderita, melihat kamu bahagia. Mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.